Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Stiva E 2018 akan memaparkan mengenai penyakit sindrom HELLP yang diangkat dari kasus drama Jepang Unsung Cinderella Midori The Hospital Farmasi episode 1. Yuk kita simak bersama video berikut ini. Seorang wanita hamil bernama Shiori Yajima dirawat lebih awal di Rumah Sakit Umum Takatsu karena diagnosa melahirkan prematur pada usia kehamilan 33 pekan. Pasien mula-mula didiagnosa oleh dokter terkena penyakit tukak lambung. Pasien kemudian diresepkan oleh dokter untuk mengonsumsi obat lansoprazol, di mana lansoprazol adalah obat saluran cerna golongan proton pump inhibitor yang diindikasikan untuk berbagai gangguan lambung, seperti peptic ulcer disease dan dispepsia serta dapat digunakan untuk mencegah stres ulcer. Adapun indikasinya yaitu untuk mengobati tukak lambung. Mekanisme kerja lansoprazol yaitu lansoprazol bekerja dengan cara mengurangi jumlah asam yang dihasilkan oleh dinding lambung. Lambung menghasilkan asam secara alami untuk mencerna makanan dan membunuh bakteri. Namun, asam ini bisa menyebabkan iritasi pada lambung sendiri. Oleh karena itu, mukosa atau lendir pelindung diproduksi untuk melindungi dinding lambung. Ketika lapisan mukosa pelindung ini mengalami gangguan, asam lambung akan mulai melukai dinding lambung hingga menyebabkan terjadinya peradangan, tukak, dan kondisi-kondisi lainnya. Adapun efek samping lansoprazol yaitu diare, sakit perut, mual kembung, konstipasi atau susah BAB, sakit kepala atau pusing, gatal-gatal dan ruam, dan insomnia. Adapun dosis pemberiannya yaitu 1 kali sehari sebanyak 30 mg untuk tukak lambung. Pada malam harinya, Ibu Yashima mengeluh sakit kepala yang parah. Pasien sebelumnya diresepkan oleh dokter untuk diberikan laksoprofen, namun diganti oleh apoteker Midori karena laksoprofen tidak boleh digunakan oleh ibu hamil, di mana ia menggantinya dengan menggunakan parasetamol yang sebelumnya sudah disetujui oleh dokter. Parasetamol adalah obat analgesik non-narkotik yang memiliki cara kerja menghambat sintesis prostaglandin, terutama di sistem saraf pusat atau SSP. Parasetamol adalah obat pengganti aspirin yang efektif sebagai analgesik dan antipiretik. Indikasi dari obat parasetamol yaitu meredakan rasa sakit pada kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. Mekanisme kerja dari parasetamol yaitu bekerja secara non-selektif dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX-1 dan COX-2. Pada COX-1 memiliki efek sitoprotektif, yaitu melindungi mukosa lambung. Apabila dihambat akan terjadi efek samping pada gastrointestinal. Sedangkan ketika COX-2 dihambat, akan menyebabkan menurunnya produksi prostaglandin. Prostaglandin merupakan mediator nyeri, demam, dan antiinflamasi. Sehingga apabila parasetamol menghambat prostaglandin, menyebabkan menurunnya rasa nyeri. Efek samping dari obat parasetamol yaitu penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati dan reaksi hipersensitivitas. Dosis yang digunakan yaitu 3-4 kali sehari 500 mg. Namun, setelah diberikan parasetamol, pasien masih merasakan rasa sakit kepala yang hebat. Selain itu, pasien juga memiliki masalah pada lambung, dan ia juga mengeluh tentang matanya yang sakit. Pada pemeriksaan aspartat aminotransferase dan alanin aminotransferase pada pasien meningkat kurang lebih 100, dan juga kadar platelet high-nya sedikit lebih rendah. Pada saat diukur tekanan darah pada pasien juga mencapai 170/100. Diketahui Bu Yajima mengalami preeklamsia saat hamil yang dikarenakan oleh tingkat enzim alanin aminotransferasenya meningkat karena lansoprazol yang diberikan. Di mana preeklamsia adalah kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi. Diagnosis preeklamsia ditegakkan berdasarkan adanya hipertensi spesifik yang disebabkan kehamilan beserta dengan gangguan sistem organ lainnya pada usia kehamilan di atas 20 minggu.
Preeklamsia sebelumnya selalu didefinisikan dengan adanya hipertensi dan proteinuri yang baru terjadi pada kehamilan. Buya Jima menunjukkan gejala terkena sindrom HELLP, di mana ia merasa sakit kepala, gangguan visual, sakit perut, dan juga mual muntah, di mana sindrom HELLP adalah bentuk awal dari preeklamsia berat. Sindrom HELLP saat hamil sering dikaitkan dengan adanya preeklamsia, yaitu tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Selain itu, sindrom ini kerap kali ditandai dengan adanya nyeri pada ulu hati, mual dan muntah. Pandangan pun menjadi kabur, kerap sakit kepala, hingga merasa kesemutan. Yang menjadi gejala dominan dari sindrom ini adalah jumlah trombosit akan menurun drastis. Pada patofisiologi sindrom HELLP menyebabkan terjadinya kerusakan endotelial mikrovaskuler dan aktivasi platelet intravaskuler. Aktivasi platelet akan menyebabkan pelepasan tromboksin A dan serotonin dan menyebabkan terjadinya vasospasme, aglutinasi, agregasi platelet, serta kerusakan endotelial lebih lanjut. Kaskade ini hanya bisa dihentikan dengan terminasi kehamilan. Sel-sel darah merah yang mengalami hemolisis yang didefinisikan sebagai anemia hemolitik mikroamniopati. Sel darah merah terfragmentasi saat melewati pembuluh darah kecil yang endotelnya rusak dengan timbunan fibrin. Pada gambaran darah tepi, terlihat gambaran spherositus, cystositus, triangular cell, dan Burr cell. Adanya timbunan fibrin di sinusoid akan mengakibatkan hambatan aliran darah hepar, akibatnya enzim hepar akan meningkat. Proses ini terutama terjadi di hati dan dapat menyebabkan terjadinya iskemia yang mengarah kepada nekrosis periportal, dan pada kasus berat dapat terjadi perdarahan intrahepatik, hematom subscapular, atau ruptur hati. Untuk terapi farmakologi yang diberikan kepada pasien sindrom HELLP yaitu dengan menggunakan magnesium sulfat yang diberikan secara intravena, di mana magnesium sulfat adalah obat antagonis kalsium yang bekerja di otot polos pembuluh darah yang akan menyebabkan penurunan kalsium intraseluler, sehingga akan terjadi relaksasi arteri, meredakan vasospasme, dan menurunkan tekanan darah arteri, seperti aorta serta pembuluh resisten yang lebih kecil termasuk mensenstrika, otot rangka, uterus, dan arteri cerebral. Pemberian magnesium sulfat terhadap preeklamsia dan eklamsia pada ibu hamil dinilai akan lebih baik dalam mencegah kejang atau kejang berulang dibandingkan antikonvulsan lainnya. Mekanisme kerja dari magnesium sulfat yaitu menyebabkan vasodilatasi melalui relaksasi dari otot polos, termasuk otot polos pada pembuluh darah perifer dan uterus. Selain sebagai antikonvulsan, magnesium sulfat juga berguna sebagai antihipertensi dan tokolitik. Magnesium sulfat juga berperan dalam menghambat reseptor NMDA di otak. Reseptor NMDA yang teraktivasi akan menyebabkan asfisia dan kerusakan sel sehingga terjadi kejang. Efek samping dari magnesium sulfat yaitu mual muntah, pusing kulit, hipotensi, aritmia, koma, depresi nafas, ngantuk, bingung, hilangnya refleksi tendon, dan lemahnya otot. Untuk dosis magnesium sulfat yaitu 4 gram selama 5-10 menit. Dilanjutkan untuk dosis pemeliharaan 1-2 gram per jam selama 24 jam. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai kasus sindrom HELLP dari film drama Jepang Unsung Cinderella Midori, The Hospital Pharmacist, episode 1. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat